warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Untuk memulai pembelajaran, sebelumnya mari kita berdoa dulu ya. Berdoa, silahkan. Berdoa, selesai. Untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai barisan dan deret aritmetika. Di pertemuan ketiga dengan kompetensi dasar menggunakan pola barisan aritmetika atau geometri untuk menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual. Tapi sebelumnya, seperti biasanya, saya akan menginformasikan untuk peta persebaran penderita COVID itu selalu saja meningkat. Jadi walaupun berada di rumah, kalian itu harus selalu ingat 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga menghindari kerumunan. Terus untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini itu adalah dengan berlatih langsung pengerjaan soal secara terbimbing, peserta didik dapat menyusun penyelesaian masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmetika, serta diharapkan siswa mampu terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, memberi salam, dan kritik dalam proses pembelajaran dengan tepat dan bertanggung jawab. Jadi dalam pembelajaran daring ini yang saya nilai itu bukan hanya pada kalian mengerjakan soal saja, tetapi keaktifan kalian dalam kegiatan pembelajaran mulai dari menjawab soal, menyampaikan pendapat, itu nanti juga ada penilaiannya juga. Jadi kalau misalnya nanti kalian punya pendapat atau punya gagasan, punya jawaban lain pada saat diskusi, itu sebaiknya kalian sampaikan. Terus untuk link absensi itu sudah saya sediakan, nanti seperti biasanya kalian harus mengisi link absensi sampai dengan pukul 12. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai masalah kontekstual yang dimana sebelum pengerjaannya kalian itu harus menganalisisnya terlebih dahulu. Jadi tidak usah terburu-buru dalam mengerjakan soal. Bu, itu berarti sapinya dicari tiap-tiap kota? Untuk kota A, populasi awalnya 1.600, peningkatan per bulannya bedanya 25, Bu. Terus yang di bawah itu diisi apa, Bu? Niku pakai rumus UN nih nggih, Bu. UN sama dengan A plus N min 1B. AN sama dengan 1.575 ditambah 25N. Berarti sing kolom B niku isine populasi awal A sama dengan 500 ekor, terus peningkatan pertumbuhan sama dengan 10. Ngoten, Bu? Berarti DN sama dengan 490 plus 10N, Bu. Kok saya aku bingung. Bu, berarti pada saat populasi sapi kota A 2.100 itu populasi kota B 700 ya, Bu? 700 dapatnya dari mana? 200 dibagi 3. Ada yang berbeda? Bu, punya saya kok 2.125. Pasti N murah kurangi 1. Iya, Deng, lali. Permasalahan yang kedua, suatu toko menjual 7 jenis barang berbeda. Harga 7 jenis barang tersebut membentuk barisan aritmetika. Persamaan yang kita peroleh apa? Coba. U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 sama dengan 50.000. U4 tambah U5 tambah U6 tambah U7 sama dengan 86.000. Kemarin kita ketahui bahwa UN itu sama dengan A plus N min 1B. Maka U1 plus U2 plus U3 plus U4 sama dengan 50. Bila dijabarkan menjadi 4A plus 6B sama dengan 50. silakan dieliminasi untuk persamaan 1 dan 2. 4A plus 6B sama dengan 50. 4A plus 18B sama dengan 86. Dikurangi min 12B sama dengan min 36. B sama dengan 3. B sama dengan 3 disubstitusi ke salah satu persamaan, ketemu A sama dengan 8. Coba kalian tebak, kira-kira misalnya kalian punya uang 100.000, kalian bisa beli barang mana saja, di mana barangnya harus berbeda dan berapa uang kembalian yang akan kalian terima. Silahkan, saya kasih waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Sekarang coba silahkan untuk Tia. 100, Bu. Untuk Amel, Ya, barangnya saya beli 93.000, Bu. Ayu, 99.000. Devi berapa? 96.000, Bu. Desi, 99.000, Bu. Eta,
99.000. Hanafi berapa? 100.000. 96.000, Bu. Tasya, harganya. 85.000. Maya, 100.000. Ervi berapa? 96.000, Bu. Dari tabel kembaliannya itu, kira-kira yang paling minimal yang mana ya? 1, Bu. Ada pendapat lain? 0, Bu. Kan 0 itu paling minim, Bu. Kan yang ditanya itu kan kembalian, Bu. Kalau 0 kan nggak ada kembaliannya. Tapi kan 0 yang paling kecil. Iya, Apa jadi kembalian nih? Tapi kan 0 paling kecil. 1 kan duwe 0. Dengan kembalian ini jawabnya angka. Tapi kan 0 kan Wes. oke ya, kita bahas. 0 itu juga bilangan. 0 dengan 1 itu kan paling kecil adalah 0. Jadi jawaban di sini yang paling benar adalah harga yang dibeli itu 100.000. Jadi memang tidak ada kembaliannya. Oke ya, berarti di sini yang paling tepat itu adalah jawabannya Ning Tias, Hanafi, dengan Maya. Yaitu harga barang yang dibeli itu dimaksimalkan 100.000 tanpa ada kembalian karena antara 0 dan 1 itu yang paling minim itu adalah 0. Jadi jawabannya adalah harga yang dibeli 100.000 dengan kembalian minimal sama dengan 0 rupiah. Oke, ngengkel Bayu ke senengane ke. Ya sudah ya, kita lanjut ke berikutnya. Jika jumlah sepeda gunung yang diproduksi pada bulan ketiga adalah 1.500 unit dan pada bulan ke-6 yang diproduksi adalah 2.250 unit, tentukan. Yang pertama, banyak produksi pada bulan pertama. Yang kedua, pertambahan produksi setiap bulannya. Yang ketiga, jumlah produksi pada tahun pertama. Yang keempat, pada bulan keberapa setelah pabrik itu beroperasi jumlah produksi sepeda melebihi 10.000 unit. Yang kedua, yang ketiga, untuk memperoleh suku pertama, gunakan rumus barisan suku ke N. Untuk sumber belajar yang lain, nanti sudah saya sediakan. Di situ ada video pembelajaran yang membahas tentang soal sapi yang tadi di awal sudah kita bahas. Itu kalau memang kalian belum jelas, silahkan melihat videonya dan bisa diputar berulang-ulang. Diketahui U3 sama dengan 1.500 unit, U6 sama dengan 2.250 unit. Jawab negatif 3B sama dengan negatif 750, B sama dengan 250. Jadi banyak produksi pada bulan pertama adalah 1.000 unit. U12 sama dengan A plus 11B sama dengan 1.000. Jadi produksi pada bulan ke-12 adalah 3.750 unit. N saat UN lebih dari atau sama dengan 10.000. N lebih dari atau sama dengan 37. Jadi pabrik memproduksi lebih dari 10.000 unit setiap bulannya dimulai pada bulan ke-37. Mungkin ada yang mau menanggapi? Saya, Bu. Ya, ayo silakan. Kalau kelompok saya itu yang berbeda pada jawaban yang poin 3, Bu. Ya. Kalau saya itu bukan U12 tapi S12. Yang poin C itu yang ditanyakan kan adalah jumlah. Jadi kita untuk yang poin C itu menggunakan rumus deret. Yang belum jelas mau ditanyakan silahkan. Saya, Bu. Ya, silahkan Desi. Itu kok bisa S12 ya, Bu? Kan 1 tahun itu 12 bulan. Itu poin keempat tandanya kok pakai lebih besar atau sama dengan? Ya silahkan. Soalnya ada kata Bisa diulang. lebih. Waduh, benak kuwi kleru. Baru ketiga. Lah mosok ane ki 250 terus bening 1.000. Oke, untuk kesimpulannya pada pembelajaran kita pada pagi hari ini, di mana langkah-langkah menyusun penyelesaian dalam soal kontekstual itu. Menganalisis soal yaitu dengan membaca soal sampai kita paham informasi apa yang ada pada soal. Menuliskan informasi yang kita dapat pada soal. Menentukan langkah penyelesaian. Menyelesaikan soal sesuai langkah penyelesaian yang kita tentukan. Dengan menjawab soal sesuai dengan apa yang ditanyakan. Selanjutnya untuk refleksi proses pembelajaran pada pagi hari ini. Sebenarnya nyaman, Bu. Yang tidak bikin nyaman itu koneksi sinyalnya saat hujan itu bisa keluar sendiri. Kalau musim hujan itu sinyalnya kadang hilang. Sami Bu sinyale. Untuk rencana pembelajaran kita pada pertemuan berikutnya, itu adalah kita akan mempelajari barisan dan deret geometri. Terus tolong untuk tugas penilaian hasil belajarnya itu nanti diisi sampai dengan jam 5 sore hari ini. Sekian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Terima kasih.
Mari kita tutup acara pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Doa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih semuanya atas partisipasinya. Semangat. Oke, semuanya sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.